Sudah menjadi kebiasaan orang Arab untuk mengirimkan anaknya kepada suku Badui untuk dirawat, dengan harapan mereka bisa tumbuh dengan udara segar saat penyusuan, kemurnian dialek Arab, dan kebebasan bagi jiwa mereka. Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, demi terbentuknya ikatan yang kuat dengan gurun pasir. Mereka akan tinggal di sana selama 8 tahun. Suku Badui akan mengunjungi Quraisy secara periodik, dan pada tahun kelahiran Muhammad banyak suku Badui mengalami kelaparan yang sangat. Salah satu kaum di suku Badui, Bani Sa'ad, termasuk kaum yang sangat kesusahan. Sehingga meskipun Muhammad adalah seorang yatim dari keluarga miskin, Halimah, salah seorang dari kaum tersebut, memutuskan untuk mengurus beliau, karena ia tidak bisa menemukan anak lain yang bisa disusuinya. Tapi Halimah sendiri mengalami kelaparan sampai-sampai tidak mempunyai susu untuk disusukan ke bayinya sendiri. Susu ontanya pun telah mengering dan bahkan keledai yang ia tumpangi menuju Makkah juga sudah kehabisan tenaga. Tapi yang terjadi setelah ia mengambil bayi Muhammad SAW untuk diasuhnya, ketika aku mengangkatnya dan kemudian mulai menyusuinya, hasilnya sungguh mengejutkan. Keluar begitu banyak ASI dari payudaraku. Dia minum sampai puas dan begitu juga dengan saudara angkatnya. Dan akhirnya keduanya bisa tidur dengan nyenyak, meskipun bayiku sendiri tidak bisa tidur malam sebelumnya. Kemudian suamiku pergi untuk menengok unta betinanya, dan yang mengejutkan, ia menemukan begitu banyak susu darinya. Esok paginya suamiku berkata, "Demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah." Dan dia membalas, "Demi Allah, aku pun berharap demikian." Tidak mengherankan jika Halimah enggan untuk kehilangan Muhammad dan memohon kepada Aminah agar membiarkan beliau tetap bersamanya lebih lama lagi. Namun, kejadian ajaib dan cukup menakutkan membuatnya berubah pikiran. Satu hari, saudara angkat Muhammad SAW lari menuju orang tuanya sambil menangis. Dia bercerita bahwa 2 orang berbaju putih menangkap dan membelah dada Muhammad. Halimah kemudian berlari menuju anak kecil yang terkulai lemah di atas tanah. Kemudian dia menceritakan tentang orang yang telah mengambil hati dari tubuhnya dan mengeluarkan segumpal darah darinya, serta mengatakan, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu malaikat Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air Zam-Zam, kemudian menata dan memasukkannya ke tempat semula. Setelah kejadian itu, Halimah khawatir dengan Muhammad kecil dan mengembalikannya kepada ibunya yang berusaha menenangkan Halimah dan menjelaskan kepadanya tentang keluar biasaan Muhammad SAW. Ibunya memutuskan untuk tinggal di Mekah, tapi saat ia berusia 6 tahun, Aminah meninggal dan Muhammad menjadi yatim piatu. Kemudian ia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya. Meski demikian, keyatiman beliau meninggalkan kesan yang mendalam pada diri Muhammad SAW. Bahkan Al-Quran harus menghiburnya dan mengingatkannya, sebagaimana dalam ayat, "Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk." Abdul Muthalib membawa Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Perasaan kasih sayang di dalam hatinya terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin kuat, karena cucunya harus menghadapi cobaan baru di atas luka yang lama. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara. Bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib. Sedangkan kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan itu hingga Abdul Muthalib keluar ke sana. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka
yang berani duduk di dipan itu sebagai penghormatan terhadap dirinya. Suatu hari saat Rasulullah SAW telah menjadi anak kecil yang montok, beliau duduk di atas dipan itu. Maka paman-paman beliau langsung memegang dan menahan agar tidak duduk di atas dipan itu. Tatkala Abdul Muthalib melihat kejadian itu, maka dia berkata, "Biarkan anakku ini. Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung." Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama beliau di atas dipannya sambil mengelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang beliau lakukan.